luar biasa hari ini bukan kedatangan, kita bisa komunikasi dengan Pak James Gui ya, luar biasa nih. Hai Pak Erwin, selamat siang Pak Freddy, dan hai Edo, selamat siang. Kita ketemu di sini ya, keren sharingnya keren Edo. Ambil sedikit waktu. Hai Berlian, hai. Tadi saya sempat juga dengar presentasi kamu. Halo, siang Pak. Ya, ini Pak James Gui adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership management ya, yang sudah melayani lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional maupun multinasional, dan melatih lebih dari 150.000 ya remaja dalam 15 tahun terakhir ini dengan program James Gui Dream Achievers ya, lebih dari 26 tahun pengambil dalam bicara seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan membuat banyak buku CD audio ya untuk yang bestseller ya, dan beliau juga punya salah satu acara di Smart FM ya selama 13 tahun, luar biasa. Ya Bapak Ibu, kita sambut Pak James Gui. Oke Pak James, silakan. Thank you Pak Erwin. Yes, hai teman-teman. Jadi gimana kita mulainya? Mau presentasi atau langsung Q&A atau gimana Pak? Bebas Pak, terserah Bapak. Ini waktunya langsung mulai singkat dulu ya Pak ya. Saya presentasi singkat dulu. 20 menit aja Pak. Oke. Presentasi singkat. Oke teman-teman, kita semua sudah tahu lah ya kondisi sekarang. Pak bisa tolong enable saya share slide Pak? Bisa tolong enable saya share PowerPoint slide? Host? Silakan. Sudah? Iya. Oke, thank you. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya, silakan ya, seperti Edo bilang ya, bagaimanapun social media penting banget ya, walaupun sudah 26 tahun di dunia training ya, social media sekarang saya hidup justru karena social media ya, training pesertanya semua dari sosmed. Oke, gak ada satupun dari email, gak ada satupun dari telepon, semua dari sosmed ya, dan kita hidup dari sosmed, amazing banget. So, untuk teman-teman yang masih belum follow saya, silakan follow @JamesGui ya. Oke. Langsung mulai saja, dan inilah ya, apapun kondisinya, apapun bisnis kita ya, ini kuncinya, oke? Whether you like it or not ya, tadi teman-teman pun sudah sampaikan tadi ya, dan dari Charles Darwin, bukan yang spesies yang paling kuat yang bisa survive, bukan yang paling pintar loh yang bisa survive, melainkan yang paling bisa beradaptasi. Oke, ya ini whether you like it or not, ini kenyataannya ya. Dan COVID memaksa kita semua beradaptasi, semua berubah dengan cepat sekali. Tadi Edo bilang ya, justru dengan ada pandemik ini, semua orang terpaksa switch. Ya, semua orang terpaksa switch, termasuk saya. So the situation has changed, you need to change. Ya, teman-teman, mau tidak mau harus change. Dan Anda pun tahu saya sudah bawa training offline 26 tahun. Jadi sambil poinnya saya sharing ya, what happened to me, dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman ya. Sudah 26 tahun saya bawa training offline. Nggak pernah sekalipun webinar, oke? Selalu offline ya. Tiba-tiba dengan COVID ini ya, pandemik ini bulan Maret, sudah deh, semua bookingan saya dari Maret sampai Juli batal. Semua batal, nggak ada satu pun jalan, oke, batal ya. Dan saya baca, saya cek data dan sebagainya, paling cepat itu akan Desember ini, waktu bulan Maret loh, saya cek paling cepat Desember, mungkin Maret tahun depan. So saya lihat 1 tahun susah sekali kita adain training. Jadi gimana? Kalau 1-2 bulan bisa istirahat ya, tapi kalau 1 tahun mau makan apa? Ya, jadi saya konsultasi sama teman-teman. Dan salah satu teman bilang kepada saya, Pak James, pakai webinar aja. Oh ya, Pak, webinar ya. Gimana caranya? Gimana caranya? Bayangin, oke? Gimana caranya? Dan dia bilang, pakai Zoom aja Pak, pakai Zoom. Ya paling gampang pakai Zoom, oke? Dan ini jujur pengakuan saya teman-teman ya. Bulan Maret, jadi 4 bulan yang lalu, teman saya bilang pakai Zoom. Zoom itu binatang apa? Gue nggak pernah dengar loh. Sungguh. I'm not lying to you, okay? Pengakuan. In March, when my friend says pakai Zoom, I have never heard of Zoom. Atau bilang, kalau Pak James nggak familiar, pakai Google Meet aja. Hah? Apa itu? Atau Google Hangout. Lebih nggak pernah dengar lagi. See, saking gapteknya. Oke, padahal background saya IT. Saking enaknya bawa training offline, sampai ada peluang-peluang seperti ini online, saya nggak pernah pakai. Oke? So anyway,
karena sudah harus switch ke Zoom, saya switch ke Zoom lah. Saya switch ke Zoom, langsung saya bikin 10 topik ya yang dulunya offline, saya bikin modelnya seolah-olah menjadi online. Oke, dan launch lah ya bulan Maret itself, I launch 2 or 3 topics online by Zoom. Oke, never done before in my life, tapi saya jalanin. Nggak tahu gimana caranya, oke? Dan saking nggak ngertinya, saya bilang kepada teman saya, nanti waktu saya bawa training Zoom, lu duduk di samping gue ya, karena kalau ada error, lu bantu, oke? Gue bawa konten, tapi teknisnya gue nggak ngerti, oke? Lu bantu, oke ya? Share slide and all that, I never done it in my life, okay? So he was the one helping me, alright? So I switched to Zoom, yeah? And I was the first trainer to switch to Zoom. Okay, I had to learn new skills, right? Zoom was totally new to me. So I did my training by Zoom. Ini bulan Maret dan April. Saya juga nggak tahu bulan Maret atau April dengan perasaan kita yang galau banget gitu ya. Nggak tahu apakah ada orang ada selera mau training atau tidak. Okay? Dan saya switch. Yang klien saya 80% corporate client. Sekarang switch jadi 80% bulan Maret itu personal pocket loh. Orang bayar pakai kantong pribadi, ikut, oke? Nah, karena corporate client kan kadang-kadang fee-nya tinggi. Individual pocket, ini pocket perorangan, saya pangkas harganya jadi 399.000. Dan saya target setiap topik itu 100 peserta. Ternyata pukul rata setiap topik itu dapat 80 peserta. Oke lah, waktu saya launch topik-topik ini, jujur, saya nggak tahu, satu, akankah ada orang berminat mau belajar? Mengingat semua lagi saving money. Oke. Kedua, apakah saya bisa bawa training dengan format Zoom? Oke, 2. Ketiga, dari sekian banyak topik, mana yang tertarik, mana yang orang berminat? Saya tidak tahu. Saya lempar semua aja. Oke, so I launch 10 topics, and puji Tuhan, averaging 80 peserta. Oke lah, jadi bulan Mei saya jalankan lagi topik-topik yang lain. Sudah mulai ada in-house training, 1 atau 2. Bulan Jun sudah lanjut dengan topik-topik tambahan. Banyak in-house training sudah masuk, tapi semua lewat Zoom. Bulan Juli saya tambahkan topik lagi, plus in-house training lewat Zoom. Bulan Agustus saya ada topik-topik lagi. Dan di bulan Agustus, pecah telur, besok, first session in 4 months. Besok offline sesi pertama. Oke, offline sesi pertama. Dan itu semua, topik-topik itu semua, saya hanya jualan lewat WhatsApp dan Instagram. And it works. WhatsApp and Instagram. It works. Oke, ya. So teman-teman, I agree. Ya, apa yang Anda dengar tadi, semua we have to learn new skills. Ya, nanti ini kami topik lah. Oke lah. Untuk mau tahu topik, just WA ke my colleague ya. Kalau Anda mau tahu, saya nggak mau jualan di sesi ini. Oke. Jadi kalau Anda mau tahu topik saya di bulan Agustus dan September, WA ke Happy aja. Ya, saya nggak mau waste time talking about my topics. Oke. Now, and I have not only done training events by Zoom, ya, training untuk public, training untuk in-house training, ya. Selling events juga by Zoom, teman-teman. Oke, dulu sebelum jadi COVID, kita jualan properti, undang investor ke hotel, kita presentasi seperti biasalah. Anda juga tahu lah ya, calon investor makan-makan, terus kita presentasi properti. Sejak Zoom, sudah enggak jadi lagi makan-makan di hotel, presentasinya lewat Zoom. Tuh ada. Ya, Orchard Park, Agung Podomoro Land di Orchard Park Batam, mereka ada in Zoom dengan topik investasi menggiurkan di tengah pandemik. Saya presentasi tentang my opening tentang investasi dan marketing directornya presentasi tentang produk mereka. Ya, dan yang hadir lewat Zoom itu calon investor. Dan ini yang menarik. Dulu waktu kita adain untuk investasi Orchard Park di Batam, eventnya di Batam, saya pergi ke Batam. Dan yang hadir di dinner itu calon-calon pembeli di Batam. Oke? Nah, karena ini sudah lewat Zoom, yang hadir lewat Zoom itu maybe about 60% itu investor dari Batam, 40% outside of Batam. Dari orang Medan, orang Surabaya, orang Jakarta hadir. Dan rata-rata satu malam kalau offline, satu malam bisa laku 8 unit lah, 6-8 unit. Ya, sekarang lewat Zoom, hanya Zoom 2 jam bisa laku 2-3, hanya lewat Zoom, nggak usah keluar duit. Kalau di hotel kan harus traktir makan dan sebagainya. Ini lewat Zoom, nggak usah keluar duit.
dan it works, okay? Dan bukan hanya ini sebagian aja ya, banyak banget brosur-brosur properti ya, tuh sama Pak Matius Yusof juga, Grand Mansion Podomoro City, okay? Zoom juga laku juga. Ini semua Rekom Bandung ya, ada in Zoom juga laku juga. Ini Jorko loh, okay? Tadi itu juga apartment, okay? Terus ini juga ya sama The Fritz ya, juga kita jualan agent gathering. Ini kita training agent ya, dari agent gathering ini next event client gathering 1.000 orang hadir, 1.000 orang hadir di Zoom, gila. Okay, nah ini Delana, saya ada resellers gathering. Nah, dengan kondisi kayak gini banyak orang perlu extra income. Kita ada pasukan reseller ya, dan mereka daftar di saya dan saya kasih product knowledge, mereka jualan. Mereka jualan, okay? Dan ada yang closing, okay, right? So Podomoro Park, nah kita juga dengan director dari Delana, kita ada in Zoom gathering, saya dari rumah saya, dia dari rumah dia yang di Singapura, okay, Bill di Singapura, kita Zoom bareng, ya. Dan investornya dari Medan, dari Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, semua hadir. Seru kan? Lintas geografi, okay? Dan baru 2 minggu yang lalu, Manulife ada in satu Zoom session, ya, bicara tentang body, mind, and wallet, dan yang ditawarkan adalah proteksi kesehatan, ya, asuransi kesehatan, oke? Yang hadir 1.000 orang lewat Zoom, yang hadir 1.000 orang, yang hadir dan anggap 50% itu agent, 50% itu nasabah. Dan satu malam dua jam presentasi, saya presentasi 1 jam, mereka presentasi 1 jam. Satu malam 2 jam presentasi, on the spot, closing 220 polis. On the spot, closing 220 polis, oke? Okay? So, itu 1.000 orang, nggak bohong, 1.000 orang benar-benar datang. Ya, oke, hadir. Ya, on the spot kita closing at the end of the night. Saya dapat update dari teman-teman ya, 220 unit closing. Itu belum yang follow up ya. Kalau follow up masih dapat banyak lagi. So teman-teman, it's possible, okay? First of all, it's possible. You have to switch. No joke ya. You have to switch, okay? Ya. Apalagi? Next, ya, yang saya mau sampaikan adalah salah satu skill baru yang harus dilakukan oleh orang sales adalah dia harus bisa jualan lewat telepon. Dia harus bisa jualan lewat telepon. Oke? Kenapa? Karena customer kita sudah nggak mau ketemu kita lagi. Ya, secara fisik dia nggak mau ketemu. Kita mau ajak dia telepon, ajak dia pertemuan, nggak bisa. Oke? Kalaupun ada dikit, ya nggak banyak. Mayoritas cenderung hindari kita. So sebagai sales, ya, either you are so strong in your social media that your social media attracts people to come. Itu satu kan ya, customer come to you, itu ideal ya. Atau kedua adalah you go to your customer. You go to your customer dalam arti ya, ada telepon dia. Oke, mau tidak mau ada telepon dia. Go itu bisa satu, WhatsApp ke dia. Dari WhatsApp dia respon, Anda follow up, okay? Atau kedua, Anda benar-benar telepon dia. Dan banyak orang sales, I've done training for that, okay? Di Zoom ini saya ada dua kali angkatan, yang teknik telepon, jualan lewat telepon in a new normal, okay? Ya. Dan banyak orang sales tidak terbiasa jualan lewat telepon. Yes, let me tell you, okay? Mereka terbiasa by phone buat janji pertemuan. Ya, by phone ngomongnya saking menariknya sampai si calon customer mau ketemu. Oke, mau ketemu dia. Right? Nah, di pertemuan itu di kafe maupun di kantor calon pelanggan, di sanalah dia jualan. Di sanalah dia engagement, di sanalah dia menjalin keakraban, di sanalah dia fact finding, di sanalah dia presentasi, di sanalah dia answer questions, di sanalah dia handle objections, di sanalah dia kalau bisa closing, kalau nggak bisa dia pulang, kemudian berapa hari kemudian dia follow up. Jadi coba lihat ya, buat janji by phone, presentasi face to face, follow up by phone. Tahap 1 buat janji by phone. Tahap kedua presentasi face to face. Tahap ketiga follow up by phone. Nah, sekarang dengan pandemik ini yang terjadi adalah buat janji by phone, face to face itu presentasi di replace by phone dan follow up by phone. Nah,
di tahap kedua face-to-face presentasi yang di-replace by phone itu, banyak orang sales nggak bisa. Many salespeople can't sell, can't explain, can't establish rapport, can't do fact finding, can't keep the customer interested on the phone. Karena kalau face to face dia bisa ngomong sama pelanggan 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam. By phone nggak bisa. By phone you can't control them. They can just walk away. Betul kan ya? Nah, bagaimana caranya? You have to sell to them by phone. Oke, ini satu skill baru yang harus orang sales belajar. Satu. Kedua, kalau sell by phone kita nggak bisa lihat ekspresi wajah. Betul kan? Jadi at a certain point, you have to switch to video call. Nah, banyak orang sales tidak tahu tekniknya from phone switch to video call. Karena lawan bicara kita umumnya enggan switch ke video call. Karena bisa jadi penampilannya pas lagi nggak convenient, tempatnya, backgroundnya pas kurang bagus, dan sebagainya. Dia nggak mau switch ke video call. Nah, selama kita nggak switch ke video call, kita nggak bisa lihat wajah pelanggan. Kita nggak bisa tahu dia serius atau enggak, dia interested atau enggak. Dari mimik mukanya, problemnya di mana. Kita nggak tahu. Oke? Nah, banyak orang sales nggak bisa switching dari telepon ke video call. Dan banyak orang sales nggak nyaman by video call. Oke? Banyak orang sales bahkan nggak ada tripod untuk teleponnya untuk video call. Ya, dan of course, sekarang kita harus kunjungi customer untuk presentasi. Nah, orang nggak mau kita datang ke kantor. Jadi mau tidak mau presentasinya harus lewat Zoom. Dan banyak orang sales tidak comfortable, boro-boro confident dan lancar presentasi lewat Zoom. Okay, so time is very short. I want to summarize. Yeah, we have to change. The way we sell has to change. Pakai sosmed itu adalah blast orang datang ke kita. That's already very good. But not all businesses can be like that. Some businesses you still need to go and see customers. You still need to face, and salespeople can't do that anymore. So you have to go by phone, by video call, by Zoom. And salespeople can't do that. It is totally new and it's amazing. Sudah 4 bulan kita masuk ke COVID ini, work from home. Tapi sedikit sekali orang sales belajar skill yang baru ini. Dan mereka masih mengeluh, nasabah nggak mau ketemu kita, pelanggan nggak mau ketemu kita. Ya kalau dia nggak mau ketemu Anda di sana, ketemu dia digital lah. Oke, saya sudah proven bisa. Sejak COVID started sampai sekarang, puji Tuhan, ini udah sesi ke-300-an. Ke-300-an saya conduct lewat Zoom. Dan 30 ribuan orang, hampir 40 ribu orang sudah ikut training saya lewat Zoom. Okay, so it's possible to switch. Of course, not all businesses are possible, but if your business is possible, you need to switch. Okay, ya. So itu sesi presentasi saya yang singkat. Moga-moga men-trigger sesuatu ke Anda, ya. And make sure you check with your salespeople. Okay, if they are not going out to see customers, and they are not calling, and they are not video call, and they are not Zoom, what the hell are they doing? Okay, ya. So silakan Anda cek. Okay, thank you so much. Saya silakan kembali ke Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Thank you. Pak Fedi, masih ada waktu kita untuk tanya jawab atau kita closing? Siap. Tanya jawab aja Pak. Boleh kalau mau tanya jawab langsung ke Pak James. Kalau saya simpulkan ya, Pak James ini berarti ya. Kita harus berubah ya dengan skill yang tadinya kita nggak biasa dengan digital, kita harus moving ya, khususnya untuk telepon, untuk video call, dan itu tekniknya ada khusus ya. Ini saya tadi udah diingatin sama Pak Fedi sebenarnya. Pak James ini. Saya ada trainingnya, tinggal kontak ke Ibu Happy yang tadi aja. Kita ada. Oh, iya. Jadi, kontak Bu Happy supaya happy ya Pak ya. Yes. Mungkin ada untuk terakhir mungkin apa sih yang selain kita harus berubah Pak untuk mengadopsi teknologi ya Pak ya? Yes, ada proses teknologi dan mungkin salah satu skill yang penting juga ya adalah tadi ya by sosmed. Dan buat saya kalau kita WhatsApp ya, kita promo lewat WhatsApp, kita promo lewat Instagram dan sebagainya, ujung-ujung kan copywriting penting ya Pak ya. Ujung-ujung copywriting penting juga. Ya, so WhatsApp is WhatsApp, tapi bagaimana cara kita susun kata-kata kita itu penting juga. Iya, jadi orang sales dan entrepreneur pun harus belajar copywriting sih Pak. Oke,
Oke, mungkin begitu Pak Jen. Terima kasih banyak waktunya. Kalau perihal ini 1 jam lagi nih, 2 jam lagi. Iya. Saya kembalikan. Pak. Thank you. Saya terima kasih Pak James. Thank you.